Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ziham. Amma ba'd. Para rawuh yang saya muliakan, baiklah kita lanjutkan pengajian kitab Irsyadul Ibad pada kesempatan siang hari ini. Berikut keutamaan dan fadilah-fadilah mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Yang mana kalimah La ilaha illallah bisa dikatakan kalimah ikhlas, kalimah tauhid, kalimah najah dan lain sebagainya. Ini dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan dan ditulis sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jadidu imanakum." Qila wa kaifa nujaddidu imana ya Rasulullah? Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala faksiru min qouli la ilaha illallah. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbaikilah iman kamu semua. Kita maklum dan kita sudah faham bahwa manusia itu imannya kadang tinggi, kadang rendah, kadang kuat, kadang lemah, kadang tebal, kadang tipis. Ini tidak stabil. Beda dengan imannya para malaikat, imannya para nabi itu stabil, dan kalau para nabi meningkat. Tapi kalau kita orang biasa itu kadang tinggi, kadang rendah. Itu Rasulullah, perbaikilah imanmu. Jangan sampai iman kita luntur. Jangan sampai iman kita roboh ataupun hilang. Selalu memperbaiki dan merenovasi iman kita dengan memperbanyak kalimah La ilaha illallah. Kemudian beliau juga bersabda, Man qala innallaha harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Utsman ibnu Malik bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang mengatakan la ilaha illallah tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa agung kalimah la ilaha illallah. Hadis senada Rasulullah pernah bersabda, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ada beberapa ulama salaf mengatakan bahwa di antaranya adalah Imam Ibnul Musayyib, bahwa ketika Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhalal jannah, itu belum ada syariat, belum ada perintah, belum ada sholat, dan belum ada puasa dan lain sebagainya. Makanya ketika beliau mengatakan orang yang akhir kalamnya adalah la ilallah, dia pasti masuk surga. Kemudian di antaranya lagi ada Imam Hasan al-Basri mengatakan bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia telah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dan Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa orang yang mengatakan ataupun mengucapkan la ilaha illallah, dia tulus ikhlas dan bertobat kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia ketika itu, pasti dia akan masuk surga.
ketika hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seorang laki-laki yang seorang laki-laki ini selalu berbuat kejelekan, selalu berbuat maksiat. Kemudian diberikan buku catatan amalnya. Lalu buku catatan amal itu digelar sepandangan mata. Semua catatan itu jelek semua. Tapi ada satu amal yang satu amal itu yang hebat sekali. Dia pernah mengatakan la ilaha illallah tulus karena Allah. Dia mengatakan ikhlas. Lalu kejelekan-kejelekan itu ditimbang dengan kalimah la ilaha illallah. Ternyata kalimah la ilaha illallah itu jauh lebih unggul. Ini fadilah ataupun kehebatan, keistimewaan kalimah la ilaha illallah. Itu keterangan ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, hadasani Jibril wa tabarani an Abi Darda laisa min abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marratin illa ba'asahu Allah yawmal qiyamah wa wajhu kal qamari lailatal badri wa lam yurfa li ahadin yawma idzin amalun afdalu min amalihi ila man qala mislu qawlihi aw zada. Tidak ada seorang hamba yang mengatakan, yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah 100 kali, kecuali di hari kiamat Allah mengutus dia dan wajahnya seperti rembulan tanggal 14, dan tidak ada amal yang lebih baik ketika itu daripada amal dia, kecuali orang yang mengatakan sama atau lebih. Ini amal yang hebat, amal yang baik, amal yang unggul adalah mengatakan dan meyakini la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala tidak rela Allah Subhanahu wa taala dimusyrikan. Allah paling benci, paling murka ketika dia dimusyrikan, ketika dia disekutukan dengan yang lain. Amal yang lain, amal kejelekan, amal maksiat yang lain, itu ketika dihadapkan, itu bisa jadi dimaafkan, diampura oleh Allah, dan bisa jadi disiksa orang itu. Tapi ketika berbuat kemurtadan atau berbuat kekufuran, dia tidak meyakini la ilaha illallah, Allah sangat murka, sangat benci, maka dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran. Karena sudah jelas tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Esa itu sudah tampak di hadapan mata, sudah jelas, seperti halnya matahari dan rembulan itu sudah jelas. Siapapun tahu itu matahari, siapapun tahu itu rembulan, siapapun tahu ini bumi. Allah itu nampak, tanda-tandanya sudah jelas. Dalam kitab Syarah Hikam bahwa ketika sesuatu itu satu, ketika sesuatu sedikit, maka akan dapat dipahami. Apalagi perkara itu adalah satu yang tidak ada lain, maka jelas Allah Subhanahu wa taala sudah tampak jelas karena tanda-tandanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka ketika dirinya disejajarkan dengan perkara lain, dimusyrikan dengan benda lain.
karena sudah jelas dalil-dalil adanya Allah, dalil-dalil Allah Esa, dalil-dalil Allah kuasa. Makanya Allah sangat murka ketika dirinya dimusyrikkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda lagi, Hadatsani Jibril yaqulullahu ta'ala la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amina min azabi. Berupa hadis qudsi, Malaikat Jibril mengatakan kepadaku, kata Nabi. Kemudian Malaikat Jibril tadi membacakan ataupun mengatakan, ini yang Allah firmankan kepadamu, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah adalah bentengku, dan orang yang masuk ke dalam bentengku maka dia akan selamat dari azabku. La ilaha illallah merupakan benteng yang kokoh yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kokohkan hati kita, marilah kita perbaharui iman kita, marilah kita selalu mengatakan dan mengucapkan la ilaha illallah, supaya iman kita tidak runtuh, supaya iman kita tidak hilang. Karena la ilaha illallah merupakan bentengku, kata Allah. Orang yang berlindung di bentengku maka dia akan selamat dari siksaku. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.